السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan berusaha menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini merupakan hari yang kita berada di awal-awal bulan Muharram, bulan pertama dari penanggalan kalender Hijriah, yang mana bulan Muharram ini merupakan bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat memiliki keistimewaan yang luar biasa. Namun sangat disayangkan ada sebagian keyakinan-keyakinan tengah masyarakat kita yang menganggap bahwasanya bulan Muharram atau bulan Syura merupakan bulan yang sial, bulan yang mendatangkan malapetaka, bulan yang mendatangkan musibah-musibah. Oleh karenanya pada siang hari ini, khutbah yang singkat pada siang hari ini, khatib ingin menyampaikan, benarkah Muharram atau bulan Syura merupakan bulan yang sial? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang harus kita ketahui, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan adanya waktu-waktu yang sangat istimewa, adanya hari atau bulan yang sangat istimewa, yang mana apabila seorang hamba beramal saleh di dalamnya mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat. Dan sebaliknya, ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa pada waktu-waktu tersebut, maka dia mendapatkan dosa yang lebih dibandingkan pada bulan-bulan yang lainnya. Di antara bulan yang dijelaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Demikianlah agama yang lurus, dan janganlah kalian melakukan perbuatan dosa pada bulan-bulan tersebut. Dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga adalah bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Maka bulan Muharram merupakan termasuk di antara bulan-bulan haram dari 12 bulan yang ada. Kemudian ma'asyar muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang keyakinan sebagian masyarakat bahwasanya bulan Muharram merupakan bulan yang sial, maka inilah sebuah mitos yang tidak berdasar sama sekali. Kami akan menjelaskan dari beberapa sisi untuk menjawab mitos yang sudah terlanjur sejak dahulu kala. Yang pertama, ma'asyar muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari tinjauan syariat bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Bahkan saking mulianya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, afdalus siyam ba'da Ramadan siyam syahrullahil Muharram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan
yaitu puasa pada bulan Muharram. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan motivasi kepada kita ketika seseorang berpuasa pada tanggal 10. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa Asyura, keutamaan puasa pada tanggal 10, beliau mengatakan ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa seorang hamba yang berpuasa pada tanggal tersebut, agar Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa selama setahun yang berlalu. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad dan yang lain-lainnya. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Muharram adalah bulan yang syariat Islam sangat mengagungkannya. Jangan sampai kita termakan oleh omongan sebagian orang atau adanya budaya-budaya di sebagian masyarakat yang mereka tidak mengadakan hajatan, yang mereka tidak mengadakan pernikahan, sampai sebagian mereka meyakini ketika ada yang menikah pada bulan Muharram atau bulan Syura, rumah tangganya akan hancur, rumah tangganya akan berantakan, akan datang berbagai macam musibah-musibah yang datang kepada mereka. Ini merupakan sesuatu yang tidak tepat, yang mana Islam tidak membenarkannya. Terlebih jamaah sekalian, ketika seseorang dia meyakini adanya hari yang sial, adanya bulan yang sial, ini merupakan keyakinan yang sangat-sangat bertolak dengan agama Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubud dahra fa innallahu huwa dahr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencela, jangan kalian menganggap sial suatu masa, suatu waktu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengatur waktu. Artinya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta waktu. Dalam hadis yang lain lebih tegas, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, yudhini ibnu Adam, manusia telah mengganggu aku, manusia telah menyakiti aku. Yasubbu dahra, manusia mencela hari, manusia mencela waktu, mencela bulan. Wa ana dahru, dan sayalah pemilik waktu, kata Allah Subhanahu wa taala. Biadil amru qalibul laila wan nahar, maka segala perkara berada di tanganku, kata Allah, dan akulah membolak-balikan malam dan siang. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita ketahui, semua hari, semua bulan, semua waktu adalah baik. Tidak ada yang namanya hari sial, tidak ada yang namanya nomor-nomor sial, tidak ada yang namanya tahun-tahun sial, dan tidak ada yang namanya bulan-bulan sial. Semuanya baik karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segalanya. Adapun ketika ada musibah-musibah yang datang bukan karena sebab hari tersebut, bukan karena sebab bulan tersebut, bukan karena sebab waktu tersebut, itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang kita harus legowo, yang kita harus berlapang dada menerima segala takdir ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan adanya hari-hari sial, adanya bulan-bulan yang sial, ini merupakan bagian dari tiarah, merupakan bagian dari keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atiyaratu syirkun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, meyakini adanya sesuatu yang sial ini merupakan perbuatan kesyirikan. Maka jauhilah hal-hal yang demikian. Jangan sampai mengakar dalam diri kita, sampai mengakar dalam jiwa kita adanya hari dan waktu yang sial, karena Islam tidak pernah membenarkannya. Kemudian ini pertama tentang tinjauan dari segi syariat. Yang kedua, tinjauan
tinjauan dari segi sejarah, bulan ini, bulan Muharram, adalah bulan yang Nabi SAW melakukan ibadah puasa. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bertutur, ketika kembalinya Nabi SAW ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka, apa gerangan yang menyebabkan kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Kemudian mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram sebagai rasa syukur kami karena Nabi Musa alaihi salam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian beliau berpuasa dan kami pun ikut berpuasa mengikuti Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau demikian kami kaum muslimin lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Kemudian pada hari itu Nabi SAW berpuasa dan memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhum untuk berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis di atas, jamaah sekalian, bahwasanya Muharram inilah hari untuk kita berbahagia, karena Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala apabila kita beribadah di dalamnya. Bukan hari untuk kita bersedih, bukan hari untuk kita tidak beraktivitas, apalagi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, inilah agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada sebagian orang yang mengatakan, tetap kami beragama Islam, tapi kami tidak bisa meninggalkan tradisi, kebiasaan, adat istiadat nenek moyang kami yang telah mereka lakukan sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, maka kita katakan, cermati dan renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutus syaitan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, secara menyeluruh, tidak parsial, tidak sebagian-sebagian. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan merupakan musuh yang nyata buat kalian. Bagaimana dapat kita katakan seorang muslim yang secara totalitas beragama Islam, dia tidak bisa meninggalkan tradisi kebiasaan masyarakat-masyarakat tertentu yang sangat bertentangan dengan agama Islam? Maka tinggalkanlah kebiasaan yang tidak pernah Islam membenarkan. Bukan berarti Islam menghabiskan tradisi, bukan berarti Islam menabrak segala adat istiadat yang ada. Selama adat istiadat, kebiasaan di sebuah masyarakat selaras dengan agama Islam, Islam membolehkan. Yang Islam perangi adalah ketika ada sebuah keyakinan, ketika ada sebuah adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang sangat bertentangan dengan agama Islam, yang jauh dan bertolak belakang dengan agama Islam, itulah yang Islam perangi. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal tahun ini, di bulan Muharram ini, maka jadikanlah sebagai momen untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki akidah kita, memperbaiki keyakinan kita. Jadikanlah tahun saat ini merupakan tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tinggalkan keyakinan-keyakinan yang selama ini salah dalam diri kita.
tinggalkan hal-hal yang tidak selaras dengan agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap jiwa dia memperhatikan apa yang akan dia lakukan untuk hari kiamat kelak. Pikirkan dalam diri kita, apakah amalan kita sudah banyak sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, atau kita sadar masih sedikit amalan kita. Oleh karenanya, jadikanlah awal tahun ini sebagai momen kita untuk memperbaiki diri kita, tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadikan momen untuk memperbaiki akidah kita. Buang akidah yang salah, buang akidah yang keliru, buang keyakinan-keyakinan yang selama ini mengakar dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina والمؤمنين والمسلمات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول الحمد لله رب العالمين. الله